kembali lagi di channel aku. Di vlog kali ini aku akan ajak kalian untuk ngebedah salah satu tas favorit aku lagi. Nah, kalau kemarin-kemarin adalah Tote Bags ya, dua tas yang aku pernah bedah dan review kecil-kecilan ala-ala aku itu dua-duanya adalah Tote Bags. Hari ini aku akan ajak kalian lagi untuk nge-review salah satu tas favorit aku yang baru aku dapatkan tahun kemarin di bulan 11 deh kalau nggak salah. Jadi tas ini belum ada 1 tahun dan masih baru dan belum ada lecet, belum ada goresan, pokoknya masih cakep deh. Oke teman-teman, nah tas apakah itu? Tasnya adalah ini, Furla. Oke teman-teman, jadi aku tuh belakangan demen sekali sama tas Furla, tetapi nggak semuanya aku demen. Ada desain-desain yang aku sangat demen ya, yang lucu-lucu menurut aku gitu deh teman-teman. Jadi tas ini ceritanya hari itu nggak ada niat buat beli tas, cuman karena lagi jalan-jalan gitu nggak sengaja aku dapat rezeki nomplok dibeliin. Ini juga ada blognya, waktu ngebelinya itu ada blognya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran tinggal langsung aja pergi ke blog yang di saat aku ngebeli tas ini. Oke teman-teman, jadi tas ini adalah tas Furla. Hari ini aku akan ajak kalian untuk ngebedah salah satu tas favorit aku yang berbrand Furla. Nah, tasnya itu seperti apakah dia? Mari kita buka teman-teman. Jajang. Jadi setelah beli aku belum pernah pakai, maksudnya belum banyak dipakai, baru 2 atau 3 kali aku makainya, itu juga cuman 2 atau 3 jam doang. Nah ini itu teman-teman banyak warna. Jadi aku pas belinya itu penasaran banget. Pertama-tama aku itu naksir sama yang warna hitam. Tetapi karena warna hitam itu ini ya, terfavorit number 1 kali ya, terlaris number 1 karena hitam gitu loh teman-teman. Cocok buat dipakai di mana-mana. Nah, tas aku tuh kebanyakan warna hitam, nggak tahu ya, mungkin nggak rezeki yang hitamnya itu udah nggak ada, terus dicari sama mbak-mbaknya juga nggak ada. Jadi yang tertinggal ada yang warna putih, biru, dan warna ini. Apa boleh buat ya kan, jadinya aku memilih warna yang cocok dengan warna kulit aku gitu loh teman-teman. Lagi-lagi menurut kulit, gitu kan ceritanya. Nggak juga sih sebenarnya, kalau warna putih atau biru selain nggak matching sama aku, matching apa enggaknya aku nggak tahu sih, pokoknya warna putih dan biru itu bakal cepat kotor menurut aku ya, gitu deh teman-teman. Makanya aku pilih warna tengah-tengah adalah warna coklat yang mirip-mirip pink gitu, pink halus gitu deh teman-teman. Bukan pink banget tapi coklat ke pink gitu, nggak tahu deh, pokoknya seperti inilah dia warnanya. Dia itu teman-teman simple sekali, desainnya tuh nggak macam-macam, cuman seperti kotak gini. Jadi tadinya aku tuh ngelihatnya tuh sempat ini ya, sedikit melecehkan gitu loh teman-teman. Ini tuh kok kayak kotak bento gitu, aku bilang gitu, teman aku ketawa. Tapi lama-lama dilihat, diperhatiin, lama-lama jatuh cinta juga. Dan akhirnya emang kalau rezeki itu nggak kemana, akhirnya aku mendapatkannya ya kan teman-teman. Jadi aku senang sekali. Nah ini tuh kebetulan pas belinya itu lagi ada sale sedikit, kalau nggak salah 30% atau 20%, nggak tahu deh, pokoknya lupa. Jadi aku akan ajak kalian untuk lihat tas ini seperti apa dan ukurannya. Namanya akan aku cantumkan di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Akan aku cantumkan nama dan ukurannya. Oke teman-teman, dia itu punya banyak warna seperti yang aku bilang tadi. Terus ini juga ada size ya, ada size yang kecil yang buat waist pouch itu ya, yang buat tas buat di pinggang gitu deh teman-teman. Tapi karena di toko aku tuh bukan toko Furlanya, bukan toko khusus Furla, jadi di tempat aku tinggal ini toko brandnya itu macam-macam, ada brandnya gitu teman-teman. Jadinya nggak ada toko khusus gitu teman-teman, satu toko itu ada banyak brand. Nah nggak banyak pilihan gitu deh teman-teman. Kalau toko khususnya itu kan banyak pilihan, banyak macam, tapi karena ini bukan toko khusus jadi dia cuman ada dikit-dikit aja. Seperti Bitong cuman ada 20-30 macam, terus Gucci juga seperti itu. Nah, Furla juga seperti itu. Jadi barang-barang yang ada di situ cuma barang-barang yang lagi laris gitu pokoknya teman-teman, yang lagi hits. Makanya waktu itu ini tuh lagi laris gitu teman-teman. Nah, jadinya yang tersirat di hati aku itu adalah tas ini. Ini dia seperti ini teman-teman tampaknya ya. Tampak depannya ada lambang F-nya dan ada nama brandnya Furla. Tampak belakangnya seperti ini polos, dan tampak ke bawahnya itu seperti ini teman-teman, polos, nggak ada apapun yang bisa bikin nyangkut-nyangkut gitu. Pokoknya seperti semacam kotak deh teman-teman, semacam kotak. Lalu tampak samping seperti ini teman-teman ya, tampak samping tuh. Oke teman-teman, ini juga polos, tidak ada desain-desain macam-macam. Di bagian luar pokoknya nggak ada kantong-kantongnya teman-teman. Nah, di bagian sininya itu ada cantongan teman-teman ya, cantong. Jadi kalau kita copotin gini, ini bakal
copot. Nah, tapi nggak mungkin kita bawa tas seperti ini ya teman-teman. Jadi bener-bener kayak bawa kotak nasi kali ya. Jadinya kita harus mencantongkan dia di sini supaya bisa diselempangkan di bahu kita teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah sini juga sama seperti itu. Tidak ada macam-macamnya, cuman satu cantongan. Oke. Di dalam bulatannya ini tuh ada bacaannya Furla gitu, kecil-kecil, baik di depan maupun di belakang ya teman-teman. Di sini ada bacaan Furlanya. Di bagian sininya itu nggak ada bacaan apa-apa, tetapi di sini ada bacaan Furla baik di depan maupun di belakang ya. Di belakangnya sini juga ada bacaan Furla. Jadi di dua sisi ini, di cantongannya, di tempat bulatnya ini itu ada bacaan Furlanya teman-teman. Lalu kita berlanjut ke selempangannya. Selempangannya itu bikin gemes banget teman-teman. Ini warnanya pink. Selempangannya warna hitam dan warna pink. Ada paduan warna abu-abu dan warna putihnya juga deh teman-teman. Tuh, ini yang bikin cakep banget. Yang bikin ini tasnya jadi lebih cakep dan lebih kece. Tuh. Bisa lihat ya kan teman-teman. Ini itu nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek teman-teman. Jadi bikin nyaman di bahu kita. Jadi kalau kita bawa barang yang banyak-banyak, bisa diselempangin seperti ini itu nyaman sekali di bahu dan di punggung kita gitu teman-teman. Karena selempangannya ini talinya ini gede, jadi nggak bikin sakit, nggak bikin encok, nggak bikin pegel gitu deh teman-teman, menurut aku. Oke. Jadi di selempangan luarnya ini itu ada lambang Furla gini teman-teman, huruf F ya. Di sini segalanya semuanya ada lambang huruf F ya, Furla. Di besinya ini tidak ada bacaan apapun. Oke teman-teman. Belakangnya itu seperti ini. Jadi ini tampak luarnya dan ini tampak dalamnya teman-teman. Tuh. Hitam polos. Oke. Dan teman-teman, kalau kalian pengen ganti ininya, ini tuh dijual terpisah teman-teman. Ada banyak corak ya, ada banyak corak, ada banyak pilihan. Jadi kalau ada uang tinggal beli aja, tinggal pilih aja. Jadi banyak corak dan banyak pilihan. Bisa kalian beli di websitenya Furla atau di toko-toko khususnya Furla sendiri atau toko brand yang emang ada Furlanya gitu deh teman-teman. Nah, kita lanjut ke, aduh kok kenapa aku pakai? Kita lanjut ke resletingnya ya, fastenannya. Jadi di ujungnya itu dia ada bahan yang warnanya itu sama seperti warna tasnya ini. Dan di kancingnya ini, bukan kancing sih, ini di resletingnya ini tuh ada bacaannya tuh, kelihatan nggak, Furla ya, Furla di atas dan di bawah. Dua-duanya ada bacaan Furla. Cara buka tutupnya itu gampang sekali, tinggal seret-seret aja. Kita lanjut ke dalamnya. Dalamnya itu simple teman-teman, seperti ini. Tidak ada bagian-bagian yang membatasi pertengahannya, tetapi seperti tas-tas lainnya ada bagian resletingnya di sini dan ada bagian-bagian buat kita masukin lipstick atau tisu atau sebagainya di sini ya, ada pocketnya gitu teman-teman. Terus di dalamnya itu seperti tas-tas lain ada bacaan Furlanya juga di sini, dan resleting di dalamnya ini tuh juga ada bacaan Furlanya teman-teman. Terus bahan di dalamnya ini tuh teman-teman halus banget teman-teman, kayak apa ya, pokoknya kayak aku deh, pokoknya dia halus banget teman-teman. Nggak bikin maksudnya bahannya itu nyaman banget, nggak bikin kayak nyangkut gitu, enggak. Jadi kalau kita kuku panjang juga nggak bikin nyangkut. Lanjut kita masuk ke dalam sini ya teman-teman. Resletingnya itu biasa seperti ini buat kita menyimpan mungkin panty liner. Kalau kita perempuan, kalau kita cewek kan biasanya naruh panty liner atau naro pembalut ya di sini, satu buat persiapan atau jaga-jaga. Nah ini tuh aku simpan ininya ya, simpan kartu Furlanya sama ini bon pembelian. Oke teman-teman, ini dia ada bon pembeliannya dan ada kartu Furlanya. Jadi kalau seandainya kita mau jual belikan lagi, ada bukti kalau emang benar-benar ini tas itu asli dan kita belinya benar-benar di satu toko yang emang benar-benar menjual tas-tas yang asli, bukan palsu gitu loh teman-teman. Jadi di Jepang ini kan kadang ada orang-orang yang suka menjual-jual barang palsu gitu teman-teman. Jadinya kalau kita mau menjual belikan barang-barang brand itu emang bener-bener diperiksa betul-betul bener nggak ini barang asli atau palsu, dan emang bener-bener teman-teman
toko-toko recycle shop di sini kalau kita mau jual barang-barang pasti mereka meneliti banget, sampai itu waktunya itu antara 30 menit sampai 40 menit tuh mereka memang benar-benar mengecek sampai detail-detail benar nggak barang yang mau kita jual tuh asli atau palsu. Nah kalau palsu emang dikembalikan mereka lagi, makanya aku selalu simpan bond, terus pokoknya surat-surat di saat pembelian pokoknya selalu aku simpan di tas-tas yang baru-baru aku beli ini gitu loh. Selain tas-tas vintage ya, soalnya tas vintage itu susah, ini ya kelengkapannya itu susah, jadi jadinya ya nggak usah pikir kita mau jual lagi gitu. Tapi kalau emang bener-bener asli mau kita jual kemana juga ya memang bisa terjual karena emang asli gitu loh teman-teman. Oke, ceritanya sampai di situ aja. Nah tadi aku udah nunjukin dalamnya, sekarang apalagi yang mau ditunjukkan? Ya kan, jadi teman-teman di dalamnya itu ada dua tempat terpisah seperti ini, pocket ya. Ini aja tempat buat kita masukin mungkin handphone atau lip gloss, dan di sini itu ya seperti biasa kita masukin barang-barang yang kita suka, dan di sini itu ada resletingnya buat kita masukin barang yang mungkin nggak mau dilihatin terlalu terlihat gitu. Gimana sih maksudnya? Ya seperti itu. Oke teman-teman, dan di dalamnya itu lempang banget, jadi kita bisa masukin segala macam ya, kayak pouch make up, terus dompet, terus kunci, terus dan segala macam. Pokoknya bisa kita masukin di dalam. Menurut aku lumayan ringan. Udah ringan, kita bisa masukin barang banyak karena dalamnya itu nggak susah gitu, nggak susah misah-misahinnya. Terus ini itu teman-teman ya seperti tali-tali lainnya bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai selera. Oke teman-teman, pertama aku kurang demen soalnya terlalu simple gitu, tapi ternyata setelah beberapa kali aku pergi ke tokonya terus mataku selalu tertuju ke dia, akhirnya lama-lama kok jadi demen gitu. Tiba-tiba pas disuruh suami milih, ya udah apalagi ya, mungkin emang rezeki gitu loh teman-teman. Jadi setelah ini aku akan menunjukkan barang-barang apa aja yang bisa masuk ke dalam tas ini, seperti bedah-bedah tas yang lainnya. Hari ini aku juga akan menunjukkan apa aja yang bisa masuk ke dalam tas Furla ini. Oke teman-teman, yuk. Oke teman-teman, seperti biasa aku akan kasih kalian lihat barang apa aja yang bisa masuk ke dalam tas Furla ini. Ini dia penampakan lebih dekat ya, lebih jelas. Ini dia lambang huruf F-nya yang menandakan Furlanya. Di sini ada bacaannya Furla, dan bisa kalian lihat coraknya lebih dekat gini teman-teman. Tuh. Bayangkan kalau ini warnanya putih pasti bakal cepat kotor. Nah ini karena warnanya apa ya, warna coklat lembut gitu, ada pink-pinknya dikit, jadinya ya lumayan bisa dijaga. Dan ini teman-teman, ini tuh soft banget, lembut banget tuh, lembut banget. Ininya itu lembut banget teman-teman. Nggak gampang tergores, kayaknya nggak gampang tergores. Nggak seperti tas Tory Burch yang kemarin aku review itu kan gampang tergores kalau kena barang-barang tajam, apalagi kayak kuku atau kunci gitu. Tapi kalau ini kayaknya nggak gampang tergores teman-teman. Tuh dia lembut tapi nggak gampang tergores. Terus ini bentuknya ini lumayan kokoh teman-teman ya. Ininya bentuknya ini tuh lumayan kokoh, jadi nggak gampang lepek. Jadi kalau kita menyimpannya, nggak kita taruh barang buat supaya dia nggak kempes gitu juga nggak apa-apa, karena dia punya kekokohan sendiri supaya nggak gampang lepek gitu loh teman-teman. Oke, bisa kalian lihat dalamnya plong banget, dan seperti biasa di situ ada bacaannya Furla made in Italy, dan apa tuh, genuine leather. Fastener di depannya ada bacaannya Furla. Di sini juga ada bacaannya Furla teman-teman. Tuh ada bacaan. Nah ini tuh sama persis sama bahan yang di sini gitu teman-teman. Di bagian centongannya ini cuman ada di sini bacaannya Furla ya, timbal balik, sama seperti yang di sebelah sini juga. Tuh. Oke teman-teman, ini dia. Tuh cakep ya. Belakangnya polos, hitam polos. Nah ini itu bisa dipanjang atau pendekkan sesuai selera. Oke teman-teman, langsung aja kita buka dia seperti ini. Di sini ada pocketnya ya, pocket tempat terpisah dua seperti ini, dan resletingnya di sini ya buat kita menyimpan apa deh pokoknya yang supaya nggak terlihat gitu. Jadi hari ini aku akan masukkan dompet, aku akan masukkan ini ya make up pouch, aku akan masukkan dompet koin aku,
terus dompet obat-obatan aku, permen, terus handphone. Oke teman-teman, jadi barang-barang ini yang akan kita masukkan ke dalam tas ini. Pertama-tama kita akan masukkan ini pouch, tuh masih lempang banget ya. Terus kita masukkan dompet aku, masih lempang teman-teman. Terus kita masukkan dompet koin aku, masih terlalu lempang teman-teman. Pokoknya nggak usah pakai pikir-pikir, masukkan ini dan masukkan permen, karena permen ini suka nyangkut-nyangkut, jadinya kita masukkan di pocket sebelah sini aja ya. Jadi aku masukkan permennya itu di pocket sebelah sini ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada handphone bisa kalian masukkan di pocket sebelah sini atau di sini, terserah. Masih lempang, karena aku suka bawa kamera, biasanya aku masukin kamera juga ke sini, itu juga masih lempang teman-teman. Tuh masih lempang banget. Jadi kalau aku pakai tas ini, kadang suami aku juga nitip handphone dia atau dompet dia di tas ini, masih lempang teman-teman. Tuh masih lempang dan dia itu seperti ini. Tuh, cakep ya. Jadi dalamnya itu seperti ini tuh. Oke teman-teman, kayaknya tas ini cara menjaga dan merawatnya itu nggak susah, karena dia bentuknya kokoh gini, jadi nggak perlu disumpel-sumpel saat disimpan. Cuman kalau kalian emang bener-bener sayang sama tas, ya harus disumpelin kertas apa deh, supaya bentuknya itu tetap nggak berubah gitu teman-teman. Nah seperti ini, dan biasanya aku selalu menyimpan di dalam sarungnya ini teman-teman. Ditutup, dilipat, terus dimasukin ke dalam sarungnya ini, jadi dia nggak berabu, nggak kotor gitu deh. Itu menurut aku, begitulah teman-teman. Lalu simpannya itu jangan ditimpa-timpa gitu, tetapi diberdiriin gini ya teman-teman ya. Gitu deh teman-teman. Jadi ada yang nanya kemarin waktu aku upload video Tory Burch, ada yang nanya kok bisa tasnya nggak lecet, nggak rusak gitu ya kan. Pokoknya bagaimana cara menyimpannya. Tadi seperti yang aku bilang, kalau seandainya tasnya itu gampang lepek atau gampang lecek gitu, biasanya aku selalu nyumpelin kertas-kertas gitu, aku masukin ke dalamnya sampai dia ngelembung gitu teman-teman. Jadi kalau kita beli baju atau kita beli tas gitu kan, selalu dapat kertas-kertas yang buat nyumpel-nyumpelin itu. Jadi biasanya kalau aku dapat kertas-kertas seperti itu, kalau kertasnya itu rapi, terus kertasnya itu bersih, biasanya aku selalu ambil, aku simpan, terus aku masukin ke dalam tas-tas aku yang suka lepek gitu. Jadi dia terjaga volumenya, supaya nanti kalau kita mau pakai lagi, volumenya itu tetap seperti semula. Jadi nggak lecek, nggak lepek gitu, nggak kempes gitu loh teman-teman. Maka tas itu akan tetap kokoh dan bentuknya itu nggak berubah. Itu dia tips dari aku ya, mungkin kalian juga udah tahu sih. Oke teman-teman, jadi itu tadi dia sedikit bedah tas Furla aku dan sedikit tips dari aku cara menjaga dan merawatnya. Mungkin kalian juga tahu, tapi ini cuman supaya ini aja ya, sharing, atau ada yang nggak tahu. Jadi terima kasih sekali lagi, semoga membantu, semoga kalian senang, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.